Mbak Mia untuk kembali dari toilet. Kita akan mulai atau kita mulai sekarang saja Mbak Asti ya? Udah siap kok. Boleh, Kak. Oh sudah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, seluruh anggota Himpunan Penerjemah Indonesia dan peserta ruang berbagi pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang eh, praktek baik bekerja sebagai juru bahasa bersama dengan Mbak Mia Hapsari. Beliau adalah anggota penuh HPI yang sudah banyak berkecimpung di dunia juru bahasa. Beliau bekerja sebagai penerjemah sejak tahun 2003 dan saat ini banyak bekerja di bidang bantuan pembangunan dengan topik antara lain anti korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, penanggulangan terorisme dan ekstremisme, kekerasan, kerjasama peradilan, audit, pemberdayaan perempuan, perikanan, dan lainnya untuk klien dalam dan luar negeri. Pengalaman bekerja beliau sebagai interpreter, yang pertama sebagai chief interpreter pada kegiatan 29th International Congress of Notaries tahun 2019 di Jakarta, yang mengatur layanan bahasa termasuk 12 orang juru bahasa untuk 7 bahasa. Dan beliau juga salah satu dari sekian belas interpreter yang terpilih untuk kegiatan pertemuan tahunan Bank Dunia IMF di Bali tahun 2018. Kemudian beliau juga interpreter pada kegiatan B20 dan SAI 20 di Bali tahun 2022. Kemudian interpreter dan koordinator pada kegiatan Mutual Evaluation Review FATF 2022 yang membawa Indonesia menjadi anggota FATF. Nah, baik rekan sekalian, sebelum kita ke Mbak Mia untuk menyampaikan eh, materi ya, berbagi tentang berbagai hal tentang penjuru bahasaan, kepada Mbak Asti mungkin silakan untuk di-share pollingnya. Kita akan polling terlebih dahulu. Ya, ini untuk membantu penyampaian materinya, saya ingin tahu aja untuk peserta kegiatan HP berbagi ini, apakah kebanyakan memang belum pernah melakukan praktik interpreting sama sekali, apakah sudah punya pengalaman di bawah 3 tahun, atau yang pengalamannya sudah lebih dari 3 tahun melakukan interpreting atau penjuru bahasaan. Silakan yang baru bergabung mengisi pollingnya dulu. Kalau untuk panitia terserah sih kapan mau menghentikan pollingnya. Kalau dia anggap cukup, boleh. Kalau masih mau lanjut ya nggak apa-apa, saya ikut aja. Atau langsung di-handle Mbak Mia? Bisa Mbak Mia? Langsung saja? Apa tuh? Gimana? Oh ya terserah Lang- kalau ah, panitia udah mau selesai nggak apa-apa, saya ikut aja. atau kita cukupkan sampai 100%?
Kita tunggu berapa menit lagi ya? Nggak Nggak harus harus kok, ya. nggak apa-apa. Baik, Mau di stop juga nggak apa-apa. eh, saya serahkan sebenarnya kepada Mbak Mia Hapsari untuk menyampaikan materinya. Ini sudah lebih dari 90% sambil jalan, Mbak ya. Mungkin mau Oke, mau ngobrol dulu atau yang lainnya. Kita simak bersama paparan dari beliau. Eh, berarti ya Gimana, Mbak? nggak udah. Oke, Oke, ya ini mulai langsung, Mbak ya. azan. Oke, Oke, ya ya silakan, terima Mbak. kasih. Ini mohon maaf kalau misalnya terdengar sayup-sayup azan karena memang di rumah saya agak kencang dan mohon maaf juga kalau misalnya dalam penyampaiannya agak berantakan karena ini pertama kali saya menyampaikan paparan seperti ini. Terus kalau tadi dari segi polling itu ternyata banyaknya orang yang belum pernah dan yang sudah pernah di atas 3 tahun maupun di bawah 3 tahun itu sebenarnya berimbang 30%-an masing-masing. Jadi ya sudah saya berikan paparannya umum saja, maksudnya tidak menyesuaikan untuk kelompok tertentu. Untuk materi paparannya saya akan share screen dulu, moga-moga berhasil. Share screen. Ini sudah belum ya? Tara. Sudah, Ya, Mbak, udah kelihatan, Mbak. oke. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ini kalau saya kelihatannya nengok ke kiri terus, mohon maaf ya, karena saya contekannya ada di sebelah kiri. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Saya di sini, nama saya Mia, anggota HPI 171. Tadi sudah disampaikan sedikit latar belakang tentang saya. Saya memang kerja sebagai juru bahasa sejak 2003 sampai sekarang. Kadang-kadang menerjemahkan dokumen juga. Jadi untuk sebentar, ini kenapa saya tidak bisa bergeser ke, oh bisa. Ya, jadi untuk sedikit credentials, sertifikasi saya ada lulus TSN untuk translation umum dan juga legal translation, tapi satu arah saja dulu. Saya juga salah seorang pendiri dari Duilingua. Duilingua ini agency lah ya, lembaga penyedia jasa bahasa, tapi kecil, kita tidak terlalu ekspansif, dan klien-kliennya juga niche. Kemudian praktik baik yang akan saya sampaikan saat ini sebenarnya praktik baik berdasarkan pengalaman saya selama bekerja sebagai juru bahasa. Jadi ini bukan mendikte, bukan menggurui, tidak bermaksud menyatakan diri sebagai praktik terbaik, tapi ini hanya sekedar berbagi saja karena ini berdasarkan pengalaman saya. Dan moga-moga nanti teman-teman baik yang belum pernah ataupun sudah pernah menjadi interpreter itu bisa mendapatkan manfaat, termasuk pemberi kerja sebenarnya juga bisa mendapatkan manfaat dari materi ini. Kalau untuk yang interpreter yang lebih senior, itu yang sudah cukup banyak pengalaman ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah ada di otaknya semua, otomatis pasti akan kepikiran hal-hal seperti yang saya sampaikan di sini, tapi nggak apa-apa ini untuk penyegaran saja. Kemudian nanti untuk eh, apa namanya, untuk terjemahan, mohon maaf kalau agak cepat, kebiasaan penerjemah itu bisa seperti ini. Dan nanti kalau bahasanya agak campur-campur nggak apa-apa, meskipun saya tahu sebagai interpreter itu pasti pada gemes kalau misalnya pembicara yang mereka terjemahkan itu bahasanya campur aduk. Tapi apalagi ngomong makan permen seperti saya, ini jangan ditiru ya, ini bukan praktik baik. Jadi, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin akan lebih bisa tersampaikan kalau menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi ya, mohon maaf meskipun saya akan berupaya sebisa mungkin untuk setia dengan satu bahasa saja. Ya tadi sudah disampaikan latar belakangnya, eh, sedikit pengalaman saya. Ini juga beberapa contoh profil pekerjaan saya yang dicerminkan dalam foto gelas. Jadi di sini memang saya banyakkan di bidang hukum, keuangan, tapi yang bikin saya senang di dunia interpreting adalah di sini selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Makanya kalau di kanan saya tulis itu stay humble, be teachable, itu maksudnya adalah bahwa kalau kamu interpreting, kamu harus tetap selalu terbuka untuk mau belajar hal-hal baru. Itu foto cangkir yang di kanan, itu klien yang belum lama. Bukan klien sih, itu sebenarnya user, kliennya lain. Dan di situ saya benar-benar belajar banyak hal baru tentang iklim, meteorologi, dan lain-lain. Jadi selalu harus belajar. Dan tetap humble, tetap percaya bahwa ada yang lebih jago di atas kita untuk tetap bisa belajar. Nah, kalau rekan-rekan mendapatkan tawaran interpreting, entah ditawari oleh teman, ada yang menghubungi lewat WhatsApp, ada yang lewat email, biasanya kan tawarannya standar ya. Eh, Bisa nggak bantu interpreting? Pasti pertanyaan kita berikutnya juga mencakup hal-hal yang standar. Misalnya, itu kapan? Misalnya tanggal 10 Juni atau tanggal 5 September.
kemudian lokasinya di mana, pekerjaannya seperti apa, half day atau full day, dalam kota, luar negeri, kemudian jenis pekerjaannya seperti apa, simultaneous, konsekutif, atau kombinasi, apakah kerjaannya online, atau penerjemah harus hadir fisik. Nah, kadang-kadang trickingnya di sini adalah seringkali yang meminta bantuan kita sebagai interpreter itu tidak tahu bedanya atau tidak tahu tentang apa yang dia butuhkan. Jadi dia tahu uraian kegiatannya, tapi dia tidak tahu seperti apa layanan bahasa yang sebaiknya dia dapatkan. Jadi misalnya ada klien menghubungi kita, Mbak bisa tolong nggak bantu tanggal 1 Agustus satu orang aja. Lah apa nih kerjaannya seperti apa? Oh ya ini ternyata ada konsultan kami yang ingin datang ke satu acara konferensi, ingin mendengarkan presentasi dari para penyaji atau presenter di konferensi tersebut. Jadi satu orang saja nanti duduk saja mendampingi si konsultan tersebut. Nah, ini sama seperti whispering, sama seperti simultaneous. Jadi kalau misalnya untuk satu orang, sepertinya sebaiknya tidak, karena itu akan capek sekali. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang simultaneous dan whispering. Jadi kalau misalnya masih belum jelas, itu sebenarnya pekerjaannya jenisnya seperti apa, lebih baik kita bantu klien tersebut dengan cara minta dia menguraikan situasi yang memerlukan penerjemahan seperti apa. Apakah memang bentuknya, oh training, nanti pakai alat simultaneous interpreting, oke. Okay. Atau, oh training, tapi kita maunya diterjemahkan sepotong-sepotong, oke. Okay. Kalau misalnya kliennya juga bahkan kurang tahu, ini kita waktunya mepet sekali, bisa juga kita tawarkan, mau simultaneous saja enggak? Kita bantu misalnya, oh kalau simultaneous itu menggunakan alat, berarti harus sewa alat lagi, orang yang butuh 2 orang, dan seterusnya. Kemudian ketika ada tawaran marketing, jangan lupa tanya topiknya seperti apa dan level kegiatannya. Apakah misalnya memang high level sekali, atau training biasa, atau lain-lain. Jadi salah satu praktik baik yang bisa dilihat ketika atau diperhatikan ketika kita mendapatkan tawaran interpreting, pertama adalah introspeksi dulu di awal. Bisa nggak dengan tanggal tersebut, bisa nggak dengan jenis pekerjaan tersebut, mau nggak, dan misalnya ada hal-hal yang membuat kita, katakanlah, agak enggan untuk menerima satu pekerjaan. Misalnya, saya nggak suka untuk kerja di pengadilan karena stres atau waktunya molor, dan bisa dipastikan. Atau topiknya sangat berat, saya tidak terbiasa dengan hal tersebut dan agak nggak maulah untuk terlalu capek misalnya, atau lagi capek nggak mau ngambil misalnya, terserah. Atau tidak sesuai hati nurani. Karena ada juga misalnya orang yang tidak suka dengan satu tokoh tertentu atau satu lembaga tertentu, dia sampai misalnya menolak kalau misalnya menerjemahkan untuk lembaga tersebut, contohnya. Atau ada juga orang-orang yang lebih suka untuk menerjemahkan di dalam kota, karena dia lebih mementingkan keluarganya, dia nggak mau mengambil pekerjaan luar kota, ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa pas bisa, tanggalnya bisa, pas eh, cocok, topiknya tidak masalah, mari kita ambil. Dan nanti untuk sesi ini saya membatasi pembahasan hanya untuk pekerjaan yang di dalam kota, jadi tidak luar kota, dan pekerjaan online saja. Nah, kalau untuk simultaneous interpreting, buat yang belum pernah interpreting, jadi interpreting itu pada dasarnya ada yang simultaneous, jadi menerjemahkannya nyaris bersamaan. Pembicara bicara, penerjemah interpreter langsung menerjemahkan pada saat yang sama, semua difasilitasi dengan alat simultaneous interpreting system atau SAS. Jadi biasanya nanti akan ada booth, semua pembicara atau peserta menggunakan alat bantu dengar, interpreter bekerja dengan konsol dan mikrofon di bagian belakang. Untuk simultaneous interpreting, ini memang praktik terbaiknya adalah kerja tandem dengan partner. Jadi kalau simultaneous interpreting jangan kerja sendirian. Karena interpreting itu kalau dikerjakan secara benar, interpreting itu berat banget. Karena pada saat yang sama, kalian harus mendengarkan, berpikir, memilih kata dengan cepat, dan memberikan terjemahannya pada saat yang kurang lebih bersamaan. Jadi itu berat banget. Ada juga yang sempat mencoba interpreting simultaneous, teman saya, sastra Inggris, karena anak sastra Inggris ya, dia waktu itu merasa kesulitan karena dia overthinking. Jadi ketika dia menerjemahkan simultan, mendengarkan satu kata, dia mikirnya lama sekali untuk menentukan dia mau pilih kata apa untuk terjemahannya. Misalnya, kata penilaian, itu kan macam-macam, tergantung konteksnya. Penilaian kamu mau terjemahkan sebagai apa? Mau scoring, grading, evaluation, assessment,
judgment, itu semua penilaian. Itu harus berpikir dengan cepat menentukan yang mana kata yang paling tepat untuk digunakan di dalam terjemahannya. Nah, kalau misalnya kerjanya simultaneous interpreting, pastikan ada partner karena harus kerja tandem, tidak boleh sendirian. Saya pun untuk acara misalnya online meeting 1 jam, biasanya saya tetap kekeh menawarkan harus ada 2 interpreter. 60 menit, 90 menit, itu kalau misalnya klien bersedia, berarti tetap berdua. Kalaupun misalnya mereka berat untuk bayar harga setengah hari, ya udah nggak apa-apa. Jadi harganya mungkin dikurangi karena durasinya memang hanya 60 sampai 90 menit, tapi tetap ada partnernya. Kalau misalnya untuk sama turis and petting, coba tanya ada partnernya nggak? Siapa partnernya? Kalau belum ada partnernya, kemudian kita bilang ini harus tandem, pastikan ada partnernya, entah itu klien lain yang mencari atau kita yang mencarikan. Lebih enak sih kalau kita yang bisa pilih sendiri siapa partner yang mau kita ajak. Kalau nggak ada, ya udah kita terima dengan siapapun yang merupakan pilihan klien tersebut. Kalau misalnya kliennya tetap bersikeras, saya maunya 1 interpreter aja, entah karena alasan budget atau entah alasan lainnya. Kalau bisa, edukasilah klien tersebut. Sampaikan itu tadi, bahwa yang namanya simultaneous interpreting itu kerjanya berat, dan pekerjaannya itu harus konsentrasi tinggi, sehingga harus tandem berdua. Ketika yang satu orang bekerja, yang satu istirahat. Nggak melakukan tugas lain yang demanding, yang berat. Dan eh, kalau misalnya kerja sendirian, itu nanti lebih banyak mudaratnya. Karena misalnya kamu kebelet mau ke WC, jadi susah karena tidak ada yang mengcover kalau sendirian. Kalau berdua kan sudah jelas nih, misalnya kamu sedang kerja, gantian gilirannya, partner kamu sedang bekerja menerjemahkan, ya kamu bisa ke toilet, atau mungkin ada telepon penting yang harus dilakukan, bisa keluar bus, dan telepon di belakang, dan seterusnya. Jadi itu lebih enak kalau untuk eh, bekerja dengan partner, dan memang standarnya harus bekerja dengan partner. Ini beberapa gambar saja. Ini bukan praktik baik, ini hanya contoh gambaran saja. Ini khususnya mungkin akan membantu bagi rekan-rekan yang belum pernah menerjemahkan, belum pernah interpreting. Jadi kalau simultaneous interpreting itu di dalam booth seperti ini. Beberapa penyedia SAS menyediakan juga monitor di tengah. Kadang-kadang membantu, kadang-kadang mengganggu. Jadi ada lampu, ada monitor. Kadang-kadang bahkan saya kalau misalnya merasa itu justru mengganggu, ya kami interpreternya minta udah disingkirkan aja tuh lampu dan monitornya. Kemudian biasanya tentu saja air minum kita akan banyak minum. Kemudian biasanya sih interpreter bawa komputer ya untuk membantu, entah itu buka bahan kalau kebetulan bahannya bisa di-share, atau buka kamus, atau bahkan menggoogle. Jadi misalnya ada kata-kata atau istilah-istilah atau topik-topik yang kita baru tahu di tempat, jangan lupa internetnya. Kalau misalnya lokasi ada wifi ya sudah, bisa pakai wifi. Kalau enggak, kalau bisa sih kita punya modal untuk tethering sendiri, dan kita bisa langsung Google untuk membantu kelancaran pekerjaan kita. Tapi ini kalau yang idealnya simultaneous interpreting dengan booth seperti ini. Tapi ada juga setting-setting yang tidak pakai booth. Contohnya di gambar sebelah kanan. Jadi ini tidak pakai booth, tapi tetap simultaneous dengan konsol, dengan kita pakai headphone yang ada mikrofonnya. Ini juga agak mepet ya, karena mejanya kecil, bahkan untuk naruh komputer nggak bisa. Ya udah, jadi di sepanjang acara saya waktu itu memaku komputer, atau bahkan kalau nggak perlu ya udah saya tutup aja. Ini hanya gambaran saja. Ini bukan praktik baik, ini hanya gambaran saja. Jadi jangan ditiru kalau misalnya, oh praktik baiknya komputernya harus ada standing begitu atau harus keyboardnya terpisah. Enggak. Ini bukan praktik yang baik, ini hanya gambaran saja. Ada juga yang simultaneous dengan alat portable seperti ini, yang sebelah kiri. Yang alat portable ini agak berat sebenarnya. Dulu di awal-awal sih saya memang masih nggak apa-apa dengan pakai alat portable. Tapi kalau untuk yang tadi, yang pakai bus atau dengan yang konsol disambungkan ke audio sistem ruangan, itu kita interpreter lebih enak kerjanya. Karena biasanya audionya disambungkan ke headphone kita input audionya lebih jelas. Dengan input audio yang lebih jelas, kita mendengar lebih baik, berpikirnya juga lebih baik, bisa mendengarkan terjemahan yang lebih akurat. Kalau yang model portable seperti ini, itu biasanya untuk kegiatan lapangan, ataupun kalau tidak untuk kegiatan lapangan ya bisa juga sih. Tapi saya tidak terlalu suka karena dari inputnya itu harus diambil dari suara ruangan. Sementara kalau kita terlalu dekat dengan speaker, nggak enak juga karena nanti suara dari floornya itu masuk ke mikrofon portable ini, saingan sama suara kita. Tapi kita juga perlu mendengar dengan jelas. Jadi agak-agak ribet lah. Em, dan biasanya kalau yang seperti ini tetap berdua sih.
Tidak hanya di lapangan, tapi juga bisa di ruangan. Ini contoh saya waktu di satu acara. Ini memang simultan, tapi waktu itu permintaannya jelas. Jadi saya sebenarnya hanya standby untuk sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta dalam bahasa Indonesia. Jadi hanya pembicara asingnya yang diberikan alat. Jadi waktu itu ini saya ambil sendiri karena sesi tanya jawabnya itu hanya katakanlah 30 menit 1 jam, dan itu benar-benar hanya untuk menerjemahkan pertanyaan dari bahasa Indonesia kalau ada ke bahasa Inggris. Jadi kembali lagi sebenarnya situasional. Tapi kalau memang yang benar-benar conference training yang benar-benar simultaneous seperti ini atau seperti yang di gambar kedua, itu harus berdua. Atau bahkan sebenarnya ada lembaga-lembaga yang mensyaratkan tandemnya itu nggak berdua, bahkan bertiga pun nggak apa-apa. Jadi gambar sebelah kanan itu waktu yang di acara World Bank IMF 2018, itu ada beberapa sesi yang memang penerjemahnya 3 orang. Ini contoh sesi saya bersama almarhum Mbak April, sama satu lagi di Other Mia. Jadi kalau di New Interpreting itu Mia-nya ada 2, dan interpreter lain itu ada beberapa yang namanya memang sama. Jadi ini harus katakanlah tahu ya, maksudnya kalau bilang Mia tuh Mia yang mana, Mia saya atau Mia yang satu lagi itu Mia Badip. Atau kalau Intan, Intan yang mana nih, yang pakai jilbab, Intan H atau Intan F yang nggak pakai jilbab. Kira-kira seperti itu. Nah, terus itu tadi yang simultaneous. Nah, kalau untuk yang consecutive interpreting, itu menerjemahkannya itu sepotong-sepotong. Jadi pembicara bicara misalnya A, B, C, D, E, stop, interpreternya menerjemahkan. Terjemahannya A, B, C, D, E itu apa? Seperti itu. Um, Consecutive interpreting bisa berdua, tapi sendiri pun juga nggak apa-apa, tergantung topiknya dan pembicara. Ada juga pembicara yang sudah terbiasa diterjemahkan, dia mengerti bahwa diterjemahkan, dia nggak panjang lebar menerjemahkannya, jadi benar-benar sepotong, sepotong, dan mungkin topiknya tidak terlalu berat, jadi interpreter bisa dengan mudah menerjemahkan tanpa harus banyak mencatat. Jadi bisa dengan ingatan saja, tapi tetap harus konsentrasi penuh, apalagi kalau sendirian. Kemudian ada yang memang dia bicaranya tidak sepotong-sepotong, tapi panjang, lebih panjang. Ini berarti benar-benar perlu dicatat. Dan itu mencatatnya ada tekniknya sendiri, misalnya kan itu sebenarnya bisa dikembangkan masing-masing karena masing-masing orang akan punya gaya mencatatnya sendiri. Kalau saya biasanya panjang gitu. Ada yang benar-benar cuman poin-poin utamanya saja, jadi pakai katakanlah singkatan-singkatan, kemudian hanya poin-poin besarnya, dan dia bisa meramu lagi terjemahannya di dalam otaknya tanpa harus membaca catatannya panjang lebar tersebut. Itu sangat tergantung. Dan saya juga pernah ini dapat klien yang waktu itu acaranya training, dan si trainer ini bilang, oke, saya memang maunya konsekutif. Waktu itu kami interpreter, saya interpreter waktu itu sempat bilang, ini nggak mau simultaneous aja nih, karena nanti kalau konsekutif ini akan makan waktu, karena berarti waktunya 2 kali lipat, pembicara bicara, interpreter menerjemahkan, akan double the time. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada klien-klien yang merasa, oh ya benar juga ya, oke, pindah ke simultaneous, bisa kalau misalnya ditawari seperti itu. Tapi satu trainer ini memang benar-benar dia bilang, waduh, kalau saya ini kalau dikasih kesempatan bicara tanpa ada penerjemah konsekutif, saya bicaranya cenderung cepat dan panjang. Terus dia coba beneran, jadi bicaranya memang cepat dan panjang, dan interpreter juga waduh gitu kan. Jadi akhirnya tetap kembali ke mode awal yang memang dia mau, yaitu dengan konsekutif. Karena dia bilang memang dia lebih ingin melihat reaksi peserta ketika dia menyampaikan sesuatu kemudian terjemahkan. Nah, praktek baik kalau konsekutif interpreting adalah pertama, kalau misalnya memang hadir fisik, kalau bisa datangnya lebih awal dibandingkan kalau penerjemah simultan. Penerjemah simultan sebenarnya biasanya hadir ya, penerjemah biasanya hadirnya 15 sampai 30 menit sebelumnya. Intinya jangan telat, tapi akan lebih baik kalau misalnya hadir 15 sampai 30 menit sebelumnya karena perlu ngecek-ngecek banyak hal. Apalagi untuk yang konsekutif, misalnya untuk satu meeting atau apapun atau acara resmi nanti ada fotonya, itu harus cek lokasi. Jadi nanti penerjemah duduknya di mana? Apakah ada mikrofon untuk penerjemah? Kemudian praktik baik lainnya jangan lupa sedia alat tulis, pulpen, kertas, atau pensil. Atau ada juga saya tahu beberapa interpreter yang mulai menggunakan handphonenya untuk menulis atau gadgetnya semacam tablet untuk membuat catatan secara elektronik. Terserah itu masing-masing saja. Dan karena consecutive interpreting kalau dia kerjanya sendiri, maka kita harus siap dengan mengatur
kandung kemih kita. Jadi karena sendiri nggak bisa di tengah-tengah, aduh saya kebelet ke WC terus ditinggal itu agak gimana gitu kan. Jadi pastikan mengelola kandung kemihnya dengan baik. Ini salah satu contoh saya melakukan terjemahan konsekutif. Jadi waktu itu datang lebih awal, ketemu protokoler, diarahkan, oke duduknya di sini, nanti pimpinan menerjemahkan. Tadinya saya juga diminta menerjemahkan delegasi yang datang, tapi ternyata nggak perlu, jadi ya nggak masalah. Tapi kira-kira seperti ini, jadi ngikut aja apa kata protokoler. Kalaupun misalnya kita punya saran, masukan, ya sampaikan saja, oh kayaknya mendingan saya duduk di sini gitu. Itu biasanya kalian relatif terbuka. Kemudian ada yang di tengah-tengah antara simultaneous dan consecutive. Itu ada yang whispering, show touch, itu pada dasarnya serupa dengan simultaneous interpreting. Jadi ada klien-klien yang masalah cuman rezemen satu orang aja kok gitu. Kayak seperti yang tadi saya ceritakan di awal bahwa ini ada satu orang konsultan mau duduk mendengarkan di satu conference, jadi cuman rezemen untuk satu orang saja. Padahal beban kerjanya adalah menerjemahkan sepanjang acara kegiatan konferensi. Jadi bukan jumlah orangnya ya teman-teman ya, tapi beban kerjanya. Diterjemahkan untuk satu orang sama 1.000 orang. Kalau yang diterjemahkan adalah satu konferensi, satu meeting, satu pertemuan, seminar besar, ya beban kerjanya begitu, sama. Tidak berdasarkan berapa jumlah orang yang mendengarkan. Kemudian somewhere in between itu juga ada menggabungkan antara whispering yang sebenarnya agak kayak simultaneous dan consecutive. Biasanya ini kegiatan yang turun ke lapangan. Jadi field mission, wawancara. Jadi misalnya yang mewawancara mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris misalnya, kita terjemahkan secara konsekutif. Nanti begitu yang diwawancara memberikan jawaban, kita bisa berbisik kepada orang yang mewawancara itu tadi. Biasanya sih tanpa alat. Ada karena kalau pakai alat itu biasanya jatuh-jatuhnya adalah dianggap sebagai simultaneous interpreting. Kalau untuk field mission, untuk mendampingi misalnya kayak wawancara, itu bisa dilakukan sendiri karena biasanya ada jeda antara sesi atau sifatnya mengulang. Jadi wawancara itu kan pertanyaan sama intinya ya, hanya jawabannya agak beda dan selalu ada break di antaranya biasanya. Tapi balik lagi ini kembali ke kasus per kasus. Kembali lagi kalau kayak gini jangan lupa praktik baiknya adalah eh, karena ini biasa sendirian, jangan lupa untuk mengatur kandung kemihnya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kebelet atau gimana caranya mengatur supaya ada waktu ke WC dengan sesuai waktu-waktu break yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau field mission, kalau di Indonesia mungkin ada baiknya juga punya toleransi terhadap jenis-jenis toilet yang beda-beda. Karena kalau kamu ke lapangan, terus em, apa namanya di daerah-daerah itu kadang-kadang toiletnya agak kurang dengan standar kita atau tidak sesuai dengan standar hygiene yang ada. Jadi ya tergantung kamu memang mau bersedia menggunakan toilet seperti itu atau misalnya tahan aja untuk ke WC-nya. Jadi ini memang berat. Jadi kalau biasa minum banyak, jangan glek-glek banyak, tapi di sip hanya untuk sekedar mengurangi rasa haus saja. Ini emang berat makanya. Jadi interpreting itu nggak gampang sebenarnya. Kemudian kalau yang somewhere in between ini, gunakanlah praktik baik seperti yang tadi saya sudah sampaikan untuk consecutive interpreting. Nah, ini contoh untuk yang mendampingi di field mission. Jadi ini contohnya adalah pertemuan. Waktu itu field missionnya keliling-keliling, jadi ada kunjungan ke misalnya ke koperasi di daerah. Ini pertemuan dengan misalnya petani kopi atau misalnya nanti kemana lagi. Tapi contohnya seperti ini. Jadi kalau begini biasanya kita duduknya ya menyesuaikan lah dengan situasi dan kondisi. Di sini misalnya saya menempatkan diri di antara dua orang asing ini, atau kadang-kadang duduknya agak belakang juga nggak apa-apa. Jadi sampai 3 orang pun nggak apa-apa. 3 orangnya bisa duduk bersebelahan, saya duduk agak di belakang. Dan ya siap-siap aja misalnya nggak selalu settingnya kan dengan seperti ini. Bisa jadi harus lesehan, bisa jadi harus di kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti ini. Tapi tetap biasanya bekal untuk kertas dan pulpen itu penting. Tidak hanya untuk konsekutif, tapi untuk field interpreting seperti ini, bahkan di simultaneous pun saya selalu menyarankan ada kertas ditaruh di tengah-tengah antara interpreter kiri dan kanan itu tadi. Jadi itu bisa jadi lembar komunikasi. Jadi misalnya kalau ada yang butuh bantuan, oh ini pembicara lagi menyebutkan angka panjang, ya temannya bisa bantu misalnya menuliskan angkanya. Atau untuk istilah-istilah yang dia bingung, interpreter sebelahnya padahal tahu, oh istilah ini harusnya terjemahkan ini. Itu bisa tulis di kertas yang di tengah tadi. Nah, untuk sistemnya seperti apa? Em, Biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang memerlukan penerjemahan itu ada yang diadakan sepenuhnya hadir fisik, jadi peserta, pembicara, interpreter semuanya hadir di tempat.
Kemudian ada yang sepenuhnya online, jadi semuanya online, biasanya pakai Zoom atau MS Team atau Webex. Kemudian ada juga yang hybrid. Jadi hybrid itu menggabungkan antara yang ada yang hadir di fisik dan ada yang ikut secara online. Biasanya kalau yang hybrid ini, interpreternya diminta hadir fisik bisa, tapi bisa juga interpreternya gabung dari jarak jauh, jadi online. Itu tergantung settingnya, sama aja sebenarnya. Selama audionya memang baik. Jadi kalaupun acaranya di lokasi orang-orang ada yang hadir fisik, penerjemahnya, oh nggak usah deh ruangannya sempit, nanti susah kalau nambah interpreter lagi atau pasang booth, ya udah interpreternya cuma online aja nggak apa-apa. Tapi pastikan audionya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk hadir langsung, ini praktek-praktek terbaik yang sebenarnya bisa dibaca sendiri, ini panjang. Untuk interpreter yang sudah berpengalaman, ini pasti udah standar ya, di otak pasti sudah ngelotok. Dan ini standar sekali. Pastikan bahwa kalian tahu lokasinya berada yang dimaksud, karena ini saya berdasarkan pengalaman di Jakarta ya. Misalnya ada yang bilang, oh lokasinya di Ritz-Carlton. Pastikan ini Ritz-Carlton yang mana? Apakah di Mega Kuningan atau di Pacific Place? Jangan nyasar. Atau misalnya, oh lokasinya di ESDM. SDM apa nih? Berarti yang di Medan Merdeka. Ternyata enggak. Ternyata di PPSDM. Bagian SDM-nya, Kementerian ESDM yang lokasinya bukan di Medan Merdeka, tapi di lokasi lain. Kemudian, cara mencapai lokasi tersebut. Jadi misalnya sebelum acara, misalnya sehari beberapa hari sebelumnya, kalian sudah cari tahu, oh cara mencapai tempat ini gimana caranya. Apakah kalau naik taksi berapa lama, kalau misalnya naik kendaraan umum, naik KRL, nyambung-nyambung kira-kira berapa lama, dan seterusnya. Dan kalau untuk berangkat, praktek baik saya biasanya adalah cari moda transportasi yang tidak bikin stres. Jadi yang anteng lah intinya. Atau berangkat lebih pagi supaya tidak kena macet. Sehingga tanpa adanya stres saat berangkat, performa kerja nanti lebih terjaga. Kemudian juga ada beberapa lokasi yang menekan aturan masuk. Misalnya ada tempat-tempat yang taksi dilarang masuk, atau mobil dilarang masuk, atau pejalan kaki berhenti di gerbang, semua harus masuk, meninggalkan kartu identitas, kemudian dikasih tukar dengan tag khusus, kemudian baru bisa masuk ke dalam. Nah, ini juga perlu diperhatikan, termasuk misalnya kalau ini pertemuannya di lokasi yang kita harus berhenti di depan, jalan jauh ke dalam, ya ini dihitung juga sebagai waktu tempuhnya. Jadi jangan sampai terlambat. Karena praktik baik berikutnya adalah hadir lebih awal. Kalau bisa, biasanya sih saya 15 sampai 30 menit hadir sebelum acara dimulai. Jadi lebih tenang, bisa lebih persiapan. Bayangkan kalau misalnya kita datangnya mepet-mepet, terus udah, nafasnya udah nggak enak, kan tentu saja kalau mau mulai kerja juga nggak enak kan. Nah tentu saja biasanya kalau partnernya enak, partnernya tuh akan mulai duluan. Sementara yang datang terlambat bisa lebih menenangkan diri dulu. Tapi yang enak adalah ya sudah dua-duanya datang tidak terlambat, bisa sama-sama persiapan, bisa sama-sama ngecek, oh bahannya ini, atau ada yang nggak ngerti, bisa diskusi, misalnya oh yang ini maksudnya apa ya, itu bisa dilakukan sebelum acara benar-benar mulai. Kemudian praktek baik lainnya adalah cek suara bersama teknisi. Biasanya kalau penyedia alat yang bagus, mereka pasti sudah cek suara dulu sebelum interpreter datang. Jadi teknisi akan datang duluan, mereka sudah setting alat semua, mereka sudah cek audio, tapi biasanya sih lebih baik kalau kita cek bersama dengan teknisi. Jangan hanya sekedar percaya saja. Cek misalnya apakah ada mikrofon yang mati, cek apakah ada suara yang kurang keras, apakah mendem, apakah perlu dinaikin suaranya, apakah justru kalau dinaikin ternyata malah pecah atau noise statiknya terlalu kencang, itu nanti akan mempengaruhi um, performa kita sepanjang acara. Kemudian juga nanti cek lokasinya, misalnya toiletnya ada di mana, apakah ternyata, waduh, boothnya tempatnya agak mepet di belakang, kalau mau keluar ke toilet susah, berarti nanti harus diperhitungkan kalau misalnya di satu titik kalian akan perlu ke toilet. Kemudian air minum, kalau misalnya kerjanya di hotel, umumnya kalau di Jakarta nggak masalah, biasa air minum ada, tapi kalau kerjanya lapangan, kerja di perkantoran, bawalah air minum sendiri, dan minta, kalau di hotel bisa minta sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian banyak yang harus dibantu dengan kopi untuk bekerja, kalau misalnya memang takut kopinya tidak sesuai dengan standar, ya bawalah kopinya sendiri. Karena ya beberapa interpreter sudah tahu misalnya, oh kalau yang hotel ini kopinya nggak enak gitu kan. Jadi mereka biasa sudah siap dengan kopi sendiri. Nah kalau interpreter kerja online, pastikan bahwa eh, interpreternya juga tahu platform yang dipakai. Beberapa platform misalnya di sini Zoom yang dipakai, MS Team itu sudah ada tapi tetap ribet. Webex ada, Interprefy, dan CRN itu 11-12 lah ya. Yang satu powered the others. Um, ada Kudo, Interaction, dan lain-lain. Nah, interpreter perlu cek dulu apakah sudah pernah pakai, sudah familiar atau belum. Kadang-kadang kalaupun belum pernah pakai atau belum familiar, klien bersedia untuk memberikan semacam onboarding
atau melakukan familiarisasi supaya lebih terbiasa. Jadi mementingkan interpreternya. Interpreternya maunya yang ini, tapi platformnya maunya yang itu. Ya sudah, kalau interpreter belum biasa, dilatih dulu. Kemudian syarat menggunakannya apa? Ada beberapa yang memang speknya syaratnya lebih tinggi, koneksi internetnya harus besar. Kalau Zoom itu tidak perlu terlalu banyak atau bandwidth yang terlalu besar. Tapi kalau misalnya untuk yang seperti Interprovide, CRN, dan yang sebelah kanan itu koneksi internetnya harus perlu stabil. Bahkan mereka biasanya bilangnya jangan pakai WiFi ya, tapi pakai colok kabelan ke komputernya. Headphone-nya juga jangan pakai yang Bluetooth, tapi pakai yang nyolok ke komputernya. Kemudian cek ke diri kita sendiri apakah syaratnya bisa dipenuhi. Kalau misalnya tidak bisa dipenuhi, gimana caranya memenuhinya sebelum waktu pelaksanaan kegiatan. Kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang kalian juga minta coba dulu ya sebelum hari H, ya udah nggak apa-apa. Nah, praktik baiknya adalah kalau misalnya kalian minta uji coba platform, itu biasa di awal-awal pandemi, awal-awal orang baru pakai Zoom itu sering terjadi ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah lebih terbiasa. Jadi kalau awal-awal tuh dulu kliennya akan minta, kita coba yuk ada briefing 30 menit atau untuk coba platform, uji fitur interpretation-nya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang bisa, kasihlah waktu tersebut ketika kalian bisa, jadi sepakati waktunya. Tapi tetapkan juga batasan waktunya. Biasanya 30 menit cukup. Jadi misalnya kalian bilang, oh kita mau gladi resik nih, sekaligus ngecek untuk interpreting fiturnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi karena dia bilangnya gladi resik, pastikan bahwa interpreter itu nggak perlu ikut gladi resik utuh. Karena ada klien-klien yang bikin gladi resiknya benar-benar full. Kita hanya cukup yang khusus untuk mengecek fitur interpretation saja. Biasanya sih 30 menit cukup. Kalau misalnya kalian bilangnya, oh nggak mau nih harus kalian ikut 2 jam gitu misalnya, ya kalian bisa mengenakan charge untuk kerja 2 jam itu tadi, entah itu dihitung mau 2 jam atau mau dihitung setengah hari, terserah aja. Biasanya begitu klien disodori, bu ya kalau maunya ikut 2 jam harus bayar. Biasanya kliennya langsung, oh oke ya udah 30 menit aja cukup. Nanti interpreter yang sisa geladinya nggak usah ikut. Untuk yang kerja online, praktek baik saya sih, chat tertulis tidak terjemahkan, kecuali ada yang membacakan. Jadi kan kalau di Zoom nih, kayak sekarang misalnya ada fitur chat nih, kalau ada yang chat ke chat, pertanyaan, itu interpreter tidak menerjemahkan yang tertulis tersebut, kecuali ada moderator membacakan. Jadi biasanya saya selalu bilang ke klien, kalau bisa moderatornya itu yang bisa 2 bahasa, misalnya Inggris Indonesia dalam konteks saya, bisa 2 bahasa, kemudian dialah yang akan memilih pertanyaan apa yang ada di chat box untuk dibacakan, yang dia bacakan secara audio baru kita terjemahkan. Dan karena kadang-kadang seringkali eh, kalaupun kita terjemahkan tertulis taruh di chat box itu nggak dibaca juga sama pembicaranya gitu. Jadi dan seringkali yang di chat itu banyak hal-hal yang sifatnya tidak relevan. Jadi lebih baik ada moderator yang membantu memilihkan. Praktik baik lainnya adalah login lebih awal, biasanya sih 30 menit sebelum acara itu sudah login di katakanlah Zoom untuk cek audio, dan nanti selama acara itu utamakan audio sehingga video tidak perlu dinyalakan. Kalau video dimatikan, itu maka resources yang ada itu otomatis akan digunakan untuk mendukung audio yang memang adalah tugas kita. Dan kalau video nyala, itu kalau fitur Zoom-nya itu fitur Zoom meeting, itu biasanya nanti kita akan kedorong ke atas kelihatan ya ngapain juga kita membuat diri kita menampilkan diri untuk bekerja interpret dengan wajah kita. Padahal yang dibutuhkan adalah suara kita. Kecuali kliennya mensyaratkan ya. Tapi saya nggak pernah dengar ada klien yang mensyaratkan interpreter buka kamera selama menerjemahkan online. Ini salah satu contoh kerja online Zoom. Jadi settingan saya biasa seperti ini. Ini bukan praktik baik, ini hanya berbagi settingan saya seperti ini. Jadi ini umum yang kanan, yang kemudian um, chat saya buka di samping supaya nggak nyembul-nyembul pop-up. Kemudian saya selalu naruh atau men-search, ada yang ngepin juga sih, bisa juga terserah. Search interpreter, jadi dia akan keluar kelihatan saya, partner saya, siapa yang bicara, mikrofonnya kelihatan. Nah, untuk yang hybrid, hybrid itu menggabungkan online dan in person. Jadi tolong dicatat ya, ini online dan offline, tapi jangan diterjemahkan pertemuan online dan offline. Jadi ini sebenarnya online, virtual, dan in person, hadir fisik atau hadir langsung. Nah, ini biasanya interpreter umumnya diminta hadir di lokasi, tapi juga bisa kerjanya online. Praktik baiknya sebenarnya sama. Kalau hadir langsung, biasanya sih yang bagus adalah penyedia alatnya itu sudah paham cara menyambungkan sistem terjemahan dengan audiens yang ada. Jadi kita sebagai interpreter cukup bicara dengan si konsul seperti yang di simultan tadi, tidak perlu buka lagi komputer dan gabung ke Zoom di saat yang sama. Mungkin saja kalau kalian nggak tahu, kasih tahu siapa penyedia alat yang memang bisa menyediakan jasa tersebut.
Kemudian ini karena waktunya udah mepet ya, saya akan cepat saja, saya lengkap-lengkap saja ya. Ini pastikan audionya segala macam. Nah, kemudian ini yang juga penting adalah partner adalah maut, karena intinya kalau kerja dengan partner, yang dalam hal ini simultaneous interpreting, kalau bisa menerjemahkannya dengan partner yang setara. Jadi tandem, kalau bisa dengan partner yang bisa milih sendiri enak banget, karena biasanya kita udah pilih yang sefrekuensi, setara, yang nyambung, dan kalau misalnya nggak setara, itu tentu akan jomplang. Yang satu bicaranya misalnya udah jaminnya lancar, terus yang satu masih tentu nggak enak. Dan nanti ujung-ujungnya bisa terjadi ekspektasi yang tidak menyenangkan dari klien. Misalnya kliennya, oh yang ini lebih lancar, yang ini kurang lancar, ya udah yang lancar aja yang ngomong. Kan nggak gitu. Padahal yang namanya kerja simultaneous interpreting, partner berdua itu ya berbagi beban kerja. Dan di sini perlu disepakati kapan ganti gilirannya. Apakah per 15 menit, apakah saklek per 30 menit misalnya, atau per pembicara, misalnya pembicara awal sangat cepat sekali sehingga sampai 10 menit, 15 menit kita udah kewalahan, ya udah gantian. Dan itu kasih kode misalnya gantian. Kemudian ada juga yang kalau pembicaranya ya baik-baik saja, nggak terlalu cepat, maka bisa gantian per 30 menit. Itu disepakati saja. Kemudian untuk borongan ya standar ini ya, perlu informasi dasar acara. Selain tadi di awal kan pasti tanya tanggalnya di mana, jam berapa, lokasinya di mana, bentuk acaranya, kegiatannya seperti apa, topiknya apa, kalau ada agenda, kalau bisa ada nama-nama pembicara, rundown-nya apa, tornya seperti apa, materi kalau ada. Kalaupun ini semua nggak ada, paling tidak kan ada nama judul acara atau topiknya. Itu bisa dicari sendiri, riset mandiri. Kalaupun misalnya kalian dikasih bahan, pertama bahan itu sifatnya rahasia, jangan dibagi dengan pihak lainnya. Untuk kalian saja, ini ada klien-klien saya yang sudah mulai beneran menekankan ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi biasanya ada presidennya, ada pemicunya. Tapi ini sifatnya rahasia, tidak untuk dibagikan ke pihak lain, hanya dipakai untuk interpreter untuk mempersiapkan diri. Kalau dikasih bahan, kalian sudah berbaik hati, maka pelajari, jangan dibiarkan teronggok begitu saja. Pelajari sehari sebelumnya bagus, mau mepet-mepet menjelang acara juga nggak apa-apa, tapi paling tidak kalian tahu, oh bahannya seperti ini, susunannya seperti ini tayang pertama, tayang kedua, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah sempat pelajari bahan, buat glosari sederhana, jadi misalnya yang sering muncul apa, kita catat, padanannya apa, hal-hal yang kita tidak ngerti, kita riset mandiri, kemudian catat kata kuncinya, misalnya apa yang kira-kira akan sering muncul. Biasanya sih saya tulis, saya tempel di post-it, taruh di tembok booth. Ini kayaknya tapi fotonya saya belum sempat nemu, belum sempat cari-cari, dan lain-lain. Kemudian untuk harga dan pembayaran, ya ini sepakatnya seperti biasa, apakah harganya net, pajaknya seperti apa, apakah klien memotong pajak, apakah perlu invoice, tanda jadinya, apakah perlu uang muka, apakah klien perlu mengeluarkan PO, purchase order, apakah service order, apakah cukup lisan karena kepercayaan saja. Karena banyak klien saya akhirnya ya udah percayaan aja nggak masalah, meskipun PO-nya keluarnya baru 3 hari setelah acara ya nggak apa-apa karena kita percayaan. Klausul pembatalan juga bisa dicantumkan. Nah ini cara lain dalam tanda jadi misalnya kalau misalnya nggak percaya dengan kliennya atau tidak ada POSO, tidak ada kontrak segala macam, ini bisa disiasati dengan kamu bikin quotation dan di quotation itu kamu cantumkan misalnya oke jenis pekerjaannya tanggal sekian 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 sekian, harganya sekian, syarat ketentuannya sekian. Kalau setuju, mohon tanda tangan. Jadi kliennya perlu menandatangani lembar quotation tadi. Budi setuju dengan lembar tersebut. Jadi meskipun tidak ada kontrak, tidak ada PO, SO, tapi lembar quotation tersebut ditandatangani oleh pihak pemberi kerja. Kemudian klausul pembatalan itu senyamannya saja, masing-masing punya klausulnya sendiri. Klien juga kadang-kadang punya klausulnya sendiri. Sepakati waktu kerja. Biasanya kalau full day itu 8 jam termasuk break. Half day itu 4 jam termasuk break. Biasanya patokannya jam makan siang. Jadi kalau ada klien yang bilang, oh ini acaranya cuma jam 10 sampai jam 12, terus makan siang loh jam 2 sampai jam 4. Berarti kan 4 jam ya Mbak, itu half day. Itu enggak, karena kepotong jam makan siang. Jadi itu hitungannya sudah full day ya. Kemudian pakaian dan penampilan sesuaikan dengan acara, bersih, rapi, tidak bau. Ini maksudnya kalau kamu kerja simultaneous itu, karena ini kan busa kecil ya, jadi ya kalau bisa tetap menjaga tidak terlalu bau menyengat ataupun bau terlalu bau rokok atau bau terlalu menyengat atau membawa bau-bau yang tidak disukai oleh partner kerja karena ini juga berpengaruh. Kemudian jaga sikap tidak hanya ke klien tapi juga ke yang lain, partner, teknisi jangan dimarah-marahin, resepsionis hotel, petugas-petugas yang ada. Intinya bawa dia dengan baik dan be respectful. Biasanya kalau dalam kota, saya memasukkan harga termasuk transportasi. Jadi nggak saya pecah-pecah. Tapi saya sempat lihat interpreter yang mecah, oh harga interpreter yang sekian, transportasi sekian. Ya terserah sih. Masing-masing aja. Kalau di Indonesia, biasanya makan itu ditanggung panitia. Kecuali panitia sejak awal
menyebutkan kalian nanti makannya cari sendiri ya, atau misalnya kegiatannya adalah visit ke beberapa kementerian misalnya, berarti di tengah-tengah harus siap cari makan sendiri. Ya nggak apa-apa selama sudah diberitahu. Kemudian kalau untuk online, investasi headphone dan internet yang andal, mikrofon juga harus jaga karena ya zaman dulu sempat ada kejadian mic bocor. Kemudian upayakan yang terbaik selalu ya. Mentalitasnya harus show must go on. Jadi meskipun audio agak kecil, paling tidak sambil kita berupaya menerjemahkan, partner kita itu bisa keluar misalnya booth, woro-woro ke teknisi, ini suaranya kecil atau mikrofonnya kayaknya baterainya habis, jadi bisa diatasi dengan segera. Jangan kemudian, kecil banget saya matiin mikrofon aja nggak mau nerjemahin, enggak. Tapi usahakan yang terbaik kalau bisa masalahnya diketahui dan diatasi. Kemudian ini bonus saja, business ethics, karena ini sempat muncul isu ini beberapa waktu yang lalu karena katanya mau diformalkan. Biasanya first come first serve. Jadi kalau ada orang memberikan tawaran masuk, tapi tentatif, ya nggak apa-apa, tandain aja dulu. Kalau ada tawaran lain yang sudah yang masuk, kita biasanya dan kemungkinan yang tawaran kedua ini sudah confirm. Biasanya sih kalau saya tanya dulu ke pemberi tawaran pertama, ini apakah jadi nggak? Kalau misalnya dia nggak bisa memberikan kepastian, ya sudah kita lari ke tawaran kedua yang sudah lebih pasti. Tapi saya juga pernah ada kasus penerjemah-terjemah yang langsung begitu saja tawaran pertama masih tentatif, bilangnya oh ya bisa saya tanggal 10, 11, 12, terus tiba-tiba ternyata dia dapat tawaran kedua tanggal 11 yang pasti dia langsung ambil yang tanggal 11. Jadi ketika kemudian saya tanya balik ke interpreter ini, masih bisa kan 10, 11, 12? Dibilang wah 11 udah diambil orang lain. Nah ini sayang banget karena saya mengharapkan dia ngasih tahu bahwa dia ada tawaran tanggal 11. Jadi saya bisa cari yang lain misalnya. Kemudian untuk foto dan video, oh ya, pegang janji komitmen, jangan lupa kalau sudah pasti jadi, ya sudah pegang, kecuali ada hal-hal yang di luar kendali. Foto dan video ini untuk keperluan sendiri, tidak untuk ditayangkan di media sosial, tetap jaga kerahasiaan. Kalau foto untuk dokumentasi sendiri, saya juga foto. Jadi foto-foto yang tadi saya tayangkan itu dokumentasi pribadi, tapi dan kalaupun ditayangkan di sini, saya sudah lucuti tadi identitas-identitasnya, jadi nggak akan ketahuan nih acara siapa dan klien yang mana. Kemudian tikung menikung ini juga sempat ramai zaman dulu bahwa kalau kita dapat kerjaan dari seseorang, biasanya kembalikan kerjaan tersebut ke orang tersebut. Jadi misalnya ada interpreter A nggak bisa di satu acara, dia lempar ke kita. Terus klien ini ternyata apa namanya menghubungi kita untuk acara berikutnya. Nah biasanya sih kita kembalikan ke interpreter A yang sudah menawari kembali. Atau di acara tersebut misalnya ada yang nanya, Mbak bagi ini dong bagi kontaknya interpreter. Nah biasanya ya yang kita kasih adalah interpreter A yang memberikan pekerjaan tersebut. Tapi balik lagi masing-masing dan juga definisi siapa yang menghubungi itu bisa masuk area abu-abu. Karena misalnya ada lembaga-lembaga yang departemennya banyak. Jadi departemen A misalnya biasa dengan interpreter A, kemudian interpreter A lempar ke interpreter B kalau dapat kerjaan atau dihubungi oleh si departemen A ini ya dia balik kembalikan ke interpreter A. Tapi di lembaga yang sama, misalnya departemen B menghubungi interpreter B, eh, interpreter A sebenarnya ya nggak bisa menuduh interpreter B mencuri kerjaan tersebut karena kan departemennya beda meskipun mungkin dari lembaga yang sama. Dan integritas, kayaknya ini terakhir ya, integritas. Jadi jangan lupa cek aturan yang berlaku kalau misalnya kalian mau kasih barang hadiah dan segala macam. Karena kalau untuk klien-klien saya biasanya mereka langsung menolak untuk mendapat pemberian seperti itu. Kalaupun kita mau kasih, biasanya itu kasih untuk semua orang di kantor. Jadi kita misalnya ya udah beli donat sekian losin itu nanti ditaruh di pantry umum di kantor, tidak untuk perorangan, khususnya mereka-mereka yang menangani pengadaan atau untuk menentukan siapa penerjemah yang akan dipakai. Jadi intinya kalau untuk mendapatkan tawaran pekerjaan interpreting, kenali diri sendiri, kemampuannya seperti apa, preferensi seperti apa. Misalnya pada satu titik lagi cedera kaki, ya sudah mungkin terima pekerjaannya yang sesuai dengan kondisi fisik tersebut. Putuskan sendiri, sadari konsekuensi pekerjaan yang diambil, tetap profesional. Intinya seperti ini. Apakah ini salah satu contoh saya nerjemahin di pengadilan mungkin pertama dan mungkin terakhir kalinya karena ini stressful sekali. Tapi ada juga yang kerjaan lapangan, saya lumayan happy untuk naik perahu kecil meskipun saya tahu mungkin ada interpreter lain yang nggak kuat panas-panasan di lapangan ya. Kalau sudah tahu nggak kuat panas-panasan di lapangan ya sudah kalau ada tawaran kerja lapangan mungkin jangan diambil kayak gitu intinya daripada malah merepotkan orang lain. Kayaknya itu aja ya. Udah kepanjangan, mohon maaf 50 menit sendiri. Um,
Sekian, kalau mau ada yang ditanya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Mia. Baik, rekan sekalian, silakan masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang ini bisa raise hand. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan satu sambil menunggu yang lain, Mbak Mia. Ini ada dari Anita Evayanti. Biasanya yang paling friendly pakai apa toolsnya, Kak? Silakan langsung aja, Mbak Mia. Ini agak nggak ngerti maksud Ya, pertanyaannya ini apa. ini atau mungkin langsung bisa open mic, Mbak atau Bu Anita memperjelas Ya, maksud pertanyaannya. tadi kan dia kayak ngejelasin ada beberapa tools yang dipakai kalau Hmm. misalnya lagi online kan, ada Zoom, ada apa, ada lain-lain gitu. Aku pengen tahu kayak tools apa yang paling friendly untuk dipakai pada saat online gitu. Tadi kan ada dibilang harus sampai nyolokin kabel ke situ, mikrofon nggak boleh Bluetooth dan lain-lain. Karena saya biasanya pakai Gmeet sih. Mungkin ada yang ba- lebih bagus atau apa mungkin bisa di-share. Oke, ini konteksnya adalah penerjemahan online. Jadi kalau Jimit saya malah nggak tahu apakah ada fitur interpretingnya. Kalau untuk kerja online biasanya tools yang paling yang dipakai itu tergantung dari klien pakainya apa. Kebanyakan kalau di Indonesia yang umum dipakai adalah Zoom. Semua orang pakai Zoom. Sementara kalau untuk klien-klien asing luar negeri biasanya mereka agak alergi memakai Zoom. Jadi kalaupun mereka bikin acara, mereka bikinnya entah pakai Webex, entah pakai MS Team. MS Team juga ada fitur interpretingnya, tapi agak ribet. Katanya sekarang udah membaik sih, tapi saya nggak pernah pakai. Kami nggak pernah pakai. Kalaupun misalnya kami waktu itu pakai, jadi meetingnya MS Team, tapi klien akhirnya membuat kami hadir ke satu lokasi, jadi kayak semacam studio kecil gitu, dan di situ dipasangkan konsol oleh penyedia jasa interpreter, jadi kami ya bicara kayak di simultaneous interpreting aja. Kalau untuk, jadi yang paling friendly, kalau dari segi saya interpreter sih, yang paling friendly adalah Zoom. Karena bandwidth yang dipakai tidak terlalu besar, kemudian em, lebih mudah saja relatif untuk orang Indonesia, karena semua orang ngerti ya. Kalau yang lain agak ribet navigasinya, tapi balik lagi, biasanya tools itu em, yang dipakai untuk online platformnya itu tergantung kliennya. Jadi ada klien-klien yang memang maunya pakainya Kudo, maunya pakai Interprefy, Intercern, ya udah kita ikut apa kata klien aja gitu. Makanya balik lagi kita bisa nggak, sanggup nggak, kapasitasnya ada nggak. Kalau untuk Oke. headset selalu harus upayakan yang terbaik. Ini seperti yang saya pakai, ini punya kemampuan em, noise cancellation di microphone, bukan di earphone ya. Banyak kan headphone itu noise cancellationnya di kuping, ini enggak di mikrofon. Jadi kalau saya bicara di sini, yang suara sekitar itu lebih teredam. Oke. Gitu. Berarti ini ya Mbak Mia, artinya untuk toolsnya ini kita ikut klien ya, tergantung Mm-mm. permintaan mereka ya. Ya, Baik, sudah ada satu orang resen, udah Arfan. Ini yang untuk yang resen cukup satu ya, karena waktu yang terbatas. Nanti yang lain ada pertanyaan yang di apa namanya eh di chat. Silakan, udah Arfan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau sorry, Wah, nah, kalau pas. kalau cuma buat satu orang racer yang lain aja deh, nggak usah saya. Monggo. Gimana gimana? Kalau racernya cuma boleh satu orang, biar yang lain aja, jangan saya. Oke. Oh, enggak apa-apa. Ini Oh, yang lain silakan. sudah ada di chat, Ustaz. Oh, oke. Udah, Ini iya. cuma mau nambahin aja. Tadi ada yang nanya soal Gmeet kan ya. Mm, Yang saya tahu dengan Gmeet atau Google Meet itu interpretingnya dilakukan oleh mesin, oleh Google. Jadi bukan oleh mm. manusia gitu loh. Saya pernah 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 hadir dalam suatu acara itu bisa dilakukan. Cuman ya kalau andai kata ditanya akurasinya seberapa, masih belum sebanding dengan kemampuan manusia untuk menginterpretasikan sesuatu gitu. Itu aja. Tadi ada Oke, Pak nanya tadi kan. ya Itu aja sih. tambahan ya, udah ya. Oke, Baik, makasih. terima kasih. Kita langsung ke yang di chat aja ya, Mbak Mia ya. ya. Nah, lumayan banyak ini. eh dengan waktu yang singkat, ini tinggal 6 menit lagi. Ini yang selanjutnya dari Andianto Wang. Rate apa dibedakan untuk SI, Konsek, Whisper, online, offline untuk klien sama? Yang pertama. Oke, untuk rate ini saya bisa bilang bahwa rate itu di Indonesia rentangnya jauh banget. Ada yang 500.000 sehari ngaku-ngaku bisa interpreting, ada yang nge-charge 10 juta sehari atau lebih tinggi juga ada. Jadi range-nya sangat besar. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke
masing-masing aja seberapa kalian memandang seberapa layak kalian memandang diri kalian layak dibayar, intinya seperti itu. Kalau membedakan atau enggak terserah sih, itu balik lagi ke masing-masing. Kalau saya sebenarnya enggak membedakan, em, tapi lihat lagi beban kerjanya itu tadi. Intinya kalau untuk simultaneous interpreting harus berdua. Kalau konsekutif sendiri nggak apa-apa, tapi kalau mau berdua bisa berdua, alhamdulillah gitu kan, nggak apa-apa. Online offline sih saya nggak membedakan ya, tapi saya tahu ada interpreter yang membedakan karena kalau online ya udah kan di rumah aja nggak apa nih. Kalau offline udah harus ada waktu tempuh kemana gitu. Itu balik lagi terserah masing-masing. Kalau saya sih relatif nggak membedakan untuk klien yang sama. Kalau untuk klien yang beda tentu saja itu beda. Kalau misalnya untuk lembaga A dengan LSM B itu bisa saja dibedakan, tergantung. Berarti ini kembali ke masing-masing Yes, interpreter sama kesepakatan dengan klien, Mbak ya. yes, tidak Oke, ada pakem yang berlaku. Terserah aja oke. kesepakatan dan nyamannya sendiri masing-masing. Selanjutnya, bagaimana pengalaman mendampingi pembicara dengan aksen bahasa Inggris yang berbeda-beda atau bahkan non-native speaker? Pernah mengalami kesulitan yang mengganggu pemahaman atau enggak? Nah, sering. Apalagi kalau yang Asia-Asia itu. Cara mengatasinya ya nggak ada sih. Sering-sering saja membiasakan diri. Misalnya kalau ada orang yang eh, aksennya Prancis gitu, atau aksennya Jepang gitu. Itu ya pada dasarnya orang ngomong itu ada polanya sendiri. Jadi kalau misalnya Jepang, eh, jadi dibiasakan misalnya, oh dia polanya gini. Jadi kalau misalnya dia ngomong we today have to have the meeting, ya itu kita tahu Jepangnya seperti itu. Jadi ketika dia ngomong berikutnya, oh kayaknya pola ngomongnya seperti itu. Kesulitan memang iya, ya dibiasakan aja sih. Eh, Kalau misalnya seperti itu, biasanya saya nggak buru-buru nerjemahin meskipun itu simultan. Jadi coba saya tangkap dulu. Jadi ada tekniknya kalau nggak salah, saya lupa salami apa gitu ya. Jadi nggak ngebut maksa ya begini-begini perkata, tapi coba didengar dulu. Tapi sampai nggak jatuhnya sebagai konsekutif sih, tetap simultan. Tapi didengarkan aja dulu gitu untuk diterjemahkan secara simultan. Agak susah ya, tapi kira-kira seperti itulah. Tapi kalau itu kita sebelum ini kan udah tahu kan ya Mbak Mia, Apa apa tuh? namanya, siapa yang bicara nanti, apakah native atau non-native, bangsa apa gitu ya. Ya dan tidak, kalaupun tahu nggak ngaruh juga karena nanti akan Oh iya. kembali di aktualnya seperti apa. Karena misalnya yang aksennya India gitu ya sudah kita membiasakan dan mencoba mereka-reka oh polanya dia ngomong kalau orang India itu ada nya khusus gitu. Oh berarti itu maksudnya oh dia ngomong today we have to meet here and bla 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 itu ya bisa di decipher, Heeh. bisa diuraikan bahwa ini kayaknya dia ngomong today we are here. Nanti ketika ngomong apa ya coba terapkan pola yang tersebut. Itu teorinya sih begitu ya Oke kalau ya, saya. artinya harus siap dengan ketemu dengan siapapun itu ya berarti ya di lapangan nanti. Ya, Oke. benar. Baik, untuk selanjutnya Kak, mengenai mencuri dan menikung, apa yang harus disampaikan ke klien jika kekeh ingin langsung ke kita? Ya, bilang aja sama klien kan kita dapetnya dari yang lain. Terus Oh gitu. kita biasanya balikin ke yang ngasih ke awal. Jadi misalnya saya dapat tawaran dari si A gitu. Terus kliennya bilang, saya langsung aja sama kamu ya. Ya nggak bisa ini kan lewat A. Terus saya bilang ke si A-nya ini bahwa kliennya nih berusaha ngubungin saya langsung. Biasa sih gitu. Potong kompas ya. Biasanya sih secara business ethics-nya balikin lagi ke yang nawarin di awal. Tapi balik lagi, ini kadang-kadang tipis karena yang menimbulkan perdebatan besar. Kalau misalnya saya dengan lembaga A, departemen A, kemudian ada lagi lewat orang lain, kemudian ada lembaga A tapi departemen B, tapi dia tahu nama kita dari pihak lain kan kadang-kadang diperdebatkan ya, bisa nuduh, lo kamu nyuri ya, kamu ngambil klien saya ya, padahal enggak, mungkin si klien ini departemen B ini taunya dari orang lain, ya nggak apa-apa juga kan, nggak bisa dituduh mencuri klien orang juga kan. Baik, selanjutnya ini ada lumayan. Mudah-mudahan nanti masih ini agak molor dikit nggak apa-apa Mbak Mia ya. Aku sih nggak apa-apa, Oke, kalau yang lain juga nggak apa-apa iya. ya, mohon maaf 90-an orang Ini ini. lumayan banyak ini. Kalau bicara satu kualitas individu yang wajib dimiliki seorang interpreter, kira-kira Kak Mia bakal pilih apa? Kualitas individu yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Sebenarnya nggak bisa cuma satu aja, tapi kalau interpreter itu basicnya tentu skill bahasanya udah harus bagus beneran. Nggak bisa yang masih belajar meraba-raba, nggak. Dia harus sudah cukup nyaman bicara, tahu kosakata, tahu bahasa Inggris, misalnya konteksnya Inggris Indonesia ya, tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Indonesia,
eh, tahu susunan kata, kalimat dan lain-lain dan seterusnya. Tapi kalau on top of that, misalnya basic skills-nya sebagai interpreter sudah ada, yang berikutnya adalah attitude, sikap. Karena banyak yang jebolnya di situ. Misalnya tadi nggak mau berusaha, menggampangkan, suka marah-marah, berantem sama banyak orang, kayak gitulah. Atau sama klien juga nggak sopan. Itu yang berikutnya sesudah skill dasar penerjemahan buat saya. Oke. Saya ada dari Najla Wafarafillah, how to handle atau menyiapkan mental kita sebelum dihadapkan dengan event yang risky. Event yang Ini risk itu macam-macam. Maksudnya ya. apa? Tapi kalau misalnya topiknya berat, maka yang harus disiapkan adalah ya persiapan bahan, persiapan materi, kamu riset sendiri, topiknya apa, kamu Google sendiri, jawaban apa namanya dari Google itu misalnya topiknya pertanian atau misalnya topiknya tentang carbon trading, ya udah kamu Google aja sendiri, baca-baca sendiri, kamu ngerti paling nggak oh carbon trading di Indonesia seperti ini. Itu persiapan akan membantu paling nggak lebih tenang, oh ya ngomonginnya seperti ini. Atau misalnya sering muncul kata-kata bursa karbon atau misalnya ton CO2 equivalent gitu-gitu langsung dicantumkan, ditanamkan di benak kita. Jadi nanti ketika event riski tadi, jadi sudah lebih siap paling nggak dari segi bahan. Kalau riski yang lain nggak tahu nih apa maksudnya riski yang lain, misalnya turun ke lapangan atau apa, mungkin nanti bisa diperjelas maksud riski seperti apa. Tapi pada dasarnya persiapan itu yang penting, khususnya bahan sih. Dengan lebih siap bahan, tahu bahan, biasanya lebih tenang. Baik, selanjutnya ini dari Bu Endang Rahajukun Marjanti, Mbak Mia untuk penjuru bahasaan konsekutif, ada batasan yang Mbak Mia berikan tidak? Misal, kalau acara banyak presentasinya, apakah Mbak Mia kasih batasan waktu ke pembicara? Agak nggak ngerti nih maksudnya kasih batasan untuk bicara atau gimana. Maksudnya mungkin Maaf, Mbak Mia, Ya, silakan. maksudnya waktu bicaranya pembicara gitu loh, kasih tahu bahwa oh, kita tuh bisa nerjemahin kalau Bapak Ibu bicara sekian menit atau mungkin Maksimal gitu sekian ya. kalimat. Iya, gimana? kalau memang memungkinkan ketemuan sebelum acara, kenalan, terus pembicaranya tahu dia akan diterjemahkan secara konsekutif, ya kasih tahu bahwa Bapak, Ibu akan diterjemahkan secara konsekutif. Cara kerjanya adalah Bapak ngomong sedikit, saya terjemahkan, it will double the time, dan kalau bisa jangan panjang-panjang, karena nanti orang-orang akan bosen, karena di antara audiens pasti ada yang ngerti bahasa Inggris, nggak semuanya membutuhkan terjemahan, dan udah kadang-kadang jadi gongnya lewat gitu kalau udah kepanjangan. Jadi kalau bisa ketemu sebelum acara, nggak apa-apa, dikasih tahu. Biasanya ini lebih berguna kalau misalnya untuk training, itu bisa misalnya ketemu dengan trainernya yang mau yang diterjemahkan konsekutif, itu bisa kasih tahu. Tapi kalau sudah masuk ke acara resmi, itu nggak bisa kita menyetir atau katakanlah mengarahkan, memberikan masukan kepada si pembicara. Kayak tadi yang di foto saya tunjukin, saya ada di pojok ujung dengan Bapak pimpinan bicara. Itu saya sebenarnya udah dikasih draft pidatonya, cuman kan seringkali ya dia tidak mengikuti draft tersebut kan. Jadi dia mau ngomong seberapa panjang, mau motongnya di paragraf mana ya suka-suka dia gitu. Um, dan kita nggak bisa motong. Jadi ya kita catat aja. Tapi untungnya si pimpinan ini dikasih tahu bahwa dia terjemahkan secara konsekutif, jadi dia tahu dia akan motong di satu titik meskipun dia tidak apa namanya, tidak pendek-pendek, tidak per satu dua kalimat, enggak, tapi satu paragraf yang cukup lumayan sih gitu. Atau bisa jadi mengharapkan ada bantuan dari sekitar. Jadi misalnya waktu saya di Site 20 itu sebelum acara besarnya ada pertemuan dengan RI2. Jadi pimpinan-pimpinan lembaga SI yang datang di situ audiensi dengan RI2, RI2 datang dengan ajudannya, dia sudah punya draft pidatonya, saya nggak dikasih itu, ya udah saya duduk di sampingnya, terus si bapak baca aja panjang. Nah, padahal dia harus diterjemahkan secara konsekutif ke bahasa Inggris. Itu ajudannya yang intervensi. Jadi yang Pak, bentar Pak mau diterjemahkan. Oh ya udah, jadi itu bisa. Jadi kalau misalnya batasan mana, ada hal-hal yang nggak bisa kita batasi, ada hal-hal yang bisa kita usahakan di awal bahwa dikasih tahu, Pak, Bu, ini jangan panjang-panjang ya ngomongnya gitu. Baik, selanjutnya ini yang saran-saran mungkin terakhir aja nanti ya sebagai penutup Mbak Mia ya.
Ini Mm-mm. Haika, apakah ada rekomendasi untuk referensi penggunaan alat bantu SIS ya, yang sistem interpretasi simultan? Selama ini saya berpengalaman di interpreting secara daring, namun ada beberapa tawaran untuk onsite interpreting, dan belum pernah ada pengalaman tersebut. Terima kasih. Saya tidak mau merekomendasikan penyedia jasa tertentu. Di luar sana ada banyak, ada yang alatnya seperti yang ada di foto-foto saya, yang di booth tadi, yang nggak pakai booth ada, yang portable juga ada, macam-macam. Jadi rekomendasi, mohon maaf nggak bisa kasih. Nanti kalau sering kerja interpreting nanti akan kenal sendiri sih dengan penyedia-penyedianya ada macam-macam. Atau ya Google aja dulu siapa yang dapat duluan, cobain itu aja dulu. Atau ya kembalikan aja kliennya misalnya, "Oh, saya nggak tahu nih, boleh bisa cari sendiri gitu." Jadi ya kalau rekomendasi saya nggak bisa ngasih, tapi di luar sana ada banyak em, dan macam-macam juga apa pendekatannya, macam-macam alatnya. Nanti juga kalau makin sering makin ketemu sendiri. Oke, selanjutnya. Batasan posting di sosmed itu seperti apa? Karena antara konfidensial acara dan portofolio terutama di LI agak bentrok. Kira-kira bagaimana sebaiknya? Antara batasan posting di sosmed dan antara ini konfidensial sama portofolio kita. Batasannya L- posting di sosmed bagaimana? LI itu maksudnya apa ya? Language interpreting. Batasan posting di Mungkin sosmed, ya. Bu LI Robia itu mungkin apa? bisa bertanya ya. LinkedIn, Mbak. Bro. Oh, LinkedIn. LinkedIn. Oh, LinkedIn. LinkedIn. Terus terang saya nggak punya LinkedIn ya, jadi nggak bisa tahu juga di LinkedIn itu seperti apa. Posting di sosmed seperti apa? Intinya anggaplah semua acara sifatnya konfidensial. Banyak klien yang nggak mau acaranya diketahui oleh publik. Banyak klien atau peserta acara yang tidak mau dia ketahuan oleh orang lain bahwa dia misalnya ikut study trip kemana atau ikut acara ini gitu. Jadi dan itu pernah terjadi. Saya tahu termasuk juga saya pernah ditegur, ini yang ini jangan ditaruh karena ini ada foto pesertanya nggak boleh. Oh, ya udah. Atau ada nama acaranya nggak boleh, ya udah. Jadi yang kayak tadi foto-foto saya juga saya sensor kan. Intinya kalau orang lihat itu dia tidak bisa mengidentifikasi ini acara siapa, acara di mana, orangnya siapa, ya udah itu aja. Kalau untuk bikin portfolio sebenarnya bisa diakalin dengan tidak menyebut klien, tapi sebut aja. Saya pernah menerjemahkan untuk acara dengan topik misalnya pertanian pada bulan apa misalnya Desember 2024 atau taruh judulnya juga nggak apa-apa misalnya. Menurut saya sih nggak apa-apa ya naruh judulnya ya. Tapi kalau kliennya nggak mau disebut-sebut, ya udah kayak misalnya saya di CV saya ada salah satu yang agak rahasia tapi topiknya menarik sebenarnya untuk dijadikan bagian dari portfolio saya. Jadi saya tulis course on surveillance for undisclosed client. Udah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mia. Sebagai pertanyaan penutup dan mungkin nanti ditambah dengan closing statement, ini boleh berikan saran atau masukan untuk newbie. Nah, silakan Mbak Mia, saran-saran untuk para newbie atau orang yang ingin mencoba dunia interpreting ya, penjuru bahasaan dan mau nanti sekaligus closing statementnya. Oke, ini ada satu orang lagi sih yang ini nanggungnya terakhir yang nggak apa aku Oh, resume ada aja. ya? Masih ada Jargon ya, yang Mbak? digunakan kalau tidak sesuai dengan Oh, terminologi umum. ini tambahannya Em, baru ya. iya, intinya interpreting itu menyampaikan pesan. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang orang mungkin lebih biasa pakai, misalnya gunakanlah mouse, ya pakailah gunakanlah mouse, jangan gunakanlah tikus, orang malah bingung. Atau kalau misalnya, jadi intinya tergantung lagi judgement kamu pada saat menerjemahkan itu seberapa. Apakah lebih mementingkan penyampaian pesan atau kamu bisa insert hal-hal yang akan lebih bisa mencerahkan pendengarnya. Jadi misalnya ada terminologi umum, misalnya apa ya? Saya nggak bisa kepikiran sesuatu. Misalnya ada terminologi umum, katakanlah bahasa Inggris dissemination gitu. Itu kalau mau malas menyerap sih ya udah diseminasi. Padahal dissemination itu sebenarnya penyebarluasan atau kalau di linggo kita sosialisasi. Jadi kalau terjadi seperti itu bisa diterjemahkan misalnya kita akan melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada masyarakat gitu. Atau misalnya dibalik kita akan melakukan sosialisasi. We're going to conduct socialization or dissemination karena kalau di orang asing
nggak ada tuh socialization. Ada dissemination, iya, outreach ada, campaign ada, tapi socialization untuk penyebar luasan bahan nggak ada. Jadi balik lagi, intinya menyampaikan pesan, yang mana yang kamu pilih, terserah, itu keputusan masing-masing. Oke, terakhir, saran buat newbie, em, kalau memang belum pernah menerjemahkan, interpreting maksudnya, ya sudah, coba saja dulu dengan melatih skill sendiri. Ya kalau mau ikut pelatihan bisa, boleh. Kalau untuk melatih skill sendiri bisa dengan coba misalnya nonton video berita, video YouTube, atau apapun lah, pidato orang. Cobalah menerjemahkan kalau mau menerjemahkan secara simultan ya. Kalau konsekutif juga bisa, tonton video yang sama, kamu berhentikan, pause, terus kamu eh, coba lakukan penerjemahan secara konsekutif. Itu latihan sendiri aja, nggak apa-apa. Terus kalau udah seperti itu, kalau sudah mau mulai terjun, nggak usah yang, wah harus langsung tinggi atau gimana, nggak apa-apa. Dulu saya juga mulai di awal itu sebenarnya mulai dari market research, jadi kunjungan ke rumah-rumah, kemudian habis itu saya mulai ada yang minta tolong LSM kecil untuk menerjemahkan di meeting mereka, ya udah nggak apa-apa, saya ambil aja dulu karena masih membangun portfolio kan. Terus lama-lama dari situ akan bergulir-gulir sendiri. Jadi intinya latihan aja dulu terus, latihan sendiri. Mau kursus juga boleh, mungkin akan lebih membantu. Kemudian untuk kerjaan-kerjaan yaitu balik lagi ke prinsip dasar di depan ya. Tanya ke diri sendiri dulu kira-kira bisa apa enggak. Kalau bisa, ayo silakan. Kalau misalnya ini merasa akan bisa menantang kita lebih baik, ya udah ambil meskipun mungkin tadi istilahnya risky ya, ya selama bisa persiapan. Makanya saya tulis be teachable, beneran harus selalu belajar. Karena saya sering kali lihat interpreter-interpreter yang nggak bisa belajar sehingga dia nggak bisa berkembang, mentok di situ. Kasihan aja gitu, maksudnya dia udah, saya tahu dia pernah di topik tersebut misalnya, tapi ketika dia dapat topik yang sama, kok kayak nggak pernah belajar gitu, kayak hilang istilah-istilah yang dia sudah pernah kerjakan sebelumnya. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Mia dan seluruh peserta, rekan-rekan anggota HPI dan peserta ruang berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum ditutup, ada informasi untuk acara webinar tanggal 28 Juni ya. Ada Role of AI in Translation and Interpreting oleh Dr. Muhammad H. Alakot ya. Mungkin nanti sudah ada informasinya lewat email. Silakan. Ini materinya juga menarik. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada malam hari ini. Kita bertemu lagi pada agenda selanjutnya. Terima kasih pada Mbak Mia dan seluruh peserta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nggak foto bareng dulu.